tiba-tiba datang terus ngecap pakai dim gitu tuh, lampu padam gitu, terus langsung masuk ke hutan. Mobilnya itu? Iya, terus hilang. Orang itu megangin kepala saya itu Pak Pur, itu dihantemin ke posternya saya itu, poster foto saya itu Pak Pur, dihantam. Selamat datang Mas Nukaro Mas Bul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Pak Pur. Saya Pak. Ini kerabat Nusantara ini teman-teman juga mau cerita tentang hal-hal sing di luar nalar Mas. Ya mungkin bisa disebut begitu Pak Pur. Di Mas luar Bul juga ekspektasi kita Pak. Waduh iki rada angel jawab terus pinet. Pertanyaannya jangan angel-angel Mas. Oke, kerabat Nusantara, kita ikuti apa yang akan diceritakan sama Mas Nuk sama Mas Bul ini tentang cerita-cerita yang katanya tidak masuk akal, tidak masuk nalar. Monggo, apa ceritanya itu Mas? Mas Bul dulu. Oh ya. Gini Pak Pur. Dulu sekitar tahun 2018 ya. Tahun 2018 kan nih kita emang sering touring jauh pakai motor. Nah, terus kok. Oh iya, pas kae ya. Aku nang durimu ngoyak ora dideki aku. Ya touring terus kita berangkat dari sini tuh anak berapa nih? 8 atau 7 orang. Terus singkat cerita aja Pak, dari sana udah sampai Bali, terus mau pulang ke Jawa lagi. Nah itu kan masuk di Alas Baluran, yang Terak Banyuwangi ya, Mas timur. Terus kita tuh dari sana sekitar kalau keluar dari kapal itu kita orang 6. Oh lewat kapal dari Bali itu? Dari kapal. Dari aku nek melompat. Enggak lah. Renang. Enggak. Terus yaitu orang 6, tapi ketambahan dari kan motor ada mbak-mbak gitu tau kan, sendirian kan mesake gitu. Mesake terus bareng sisan wae Mbak. Ikut bareng aja ke rombongan kami. Badanmu masih gini ya. Ya itu singkat cerita masuk Baluran itu sekitar jam 7 ya. 7 habis maghrib. Nah, terus kejadian aneh yang mau saya tanyakan kepada Pak Pur itu ya itu rombongan udah masuk agak jauh Pak. Terus kan itu ada 4 kloter. 1 nuk di depan, 2 mbaknya, terus 3 teman, terus 4 saya. Itu apa? Ada kejadian janggal itu pas kita nyelip ke kanan itu kan belok gini Pak, belok gini. Pas nuk nyelip terus sama mbaknya nyelip itu pertama ini kosong nggak ya? Kosong. Terus tiba-tiba itu ya ada kayak berlawanan arah itu kayak mobil, bener-bener mobil Pak. Cuman itu pas sampai ke kloter ketiga sampai keempat saya belakang sendiri itu nggak papasan sama saya. Jadi mobil itu tiba-tiba datang terus ngecap pakai dim gitu tuh, lampu padam gitu, terus langsung masuk ke hutan. Mobilnya itu? Iya, terus hilang. Nah, jadi depan 2 kloter itu nuk sama mbaknya itu papasan sama mobilnya. Tahu kalau itu ada mobil. Tapi yang di belakang cuman yang di ketiga sama saya belakang sendiri itu enggak papasan sama saya. Oh, berarti enggak papasan sama mobilnya itu. Apakah udah masuk lintas dimensi atau halusinasi? Kita kurang tahu. Tanya ke Pak Pur. Itu Mas, pertanyaannya itu. Iya. Atau ada yang lain? Jadi itu cerita saya sendiri itu Pak Pur.
Ya itu, terus yang kedua sama kayak kalau GPS itu kadang kan baca GPS itu kayak kesasar gitu loh, Kak. Ada nih jalannya semua itu terus kayak ada apa, kayak kok jalan ini kok beda sing dilewati dulu, masuknya sini. Apa itu apa udah kayak disasar kayak gitu loh, Kak. Dan kayak tragedi-tragedi sing baca berita banyak sing bis atau mobil masuk ke hutan. Iya. Terus Apalagi akhir-akhir ini Iya. banyak kejadian seperti itu ya, Mas. Iya. Oke. Ya, itu berarti 2 pertanyaan, Mas ya. Yes. Nah, Saya 2 pertanyaan. Mas Nuk ini apa gimana? Kalau saya Pak Pur, ini mungkin pengalaman pribadi mimpi ya Pak Pur ya. Itu kondisi saya itu Pak Pur, apa malamnya udah begadang dulu, saya bekerja Pak Pur. Siangnya langsung bekerja lagi. Terus habis maghrib itu baru kelar kerja. Terus saya tidur Pak Pur. Itu saya tidur itu cuman kalau waktu real itu 3 jam Pak Pur. Tapi kalau di mimpi itu terasa lama banget, sangat lama banget Pak Pur. Itu jadi di mimpi saya itu Pak Pur, itu saya itu berada di lorong Pak Pur. Lorong itu ya remang-remang gitu dan di situ banyak orang. Ya itu di sebelah kanan sini tuh Pak Pur. Jadi kayak ada poster yang di bioskop itu loh Pak Pur, poster-poster film gitu kan. Tapi di situ itu diisi nama-nama orang Pak Pur. Ya, poster-posternya itu. Diisi nama orang sama fotonya orang itu Pak Pur. Nah, di itu kan saya kan menemukan foto saya Pak Pur. Nah, di situ itu saya ada orang itu megangin kepala saya itu Pak Pur. Itu dihantemin ke posternya saya itu, poster foto saya itu Pak Pur. Dihantam ke posternya itu, tiba-tiba saya nggak sadar Pak Pur. Saya sadar kembali itu tiba-tiba saya udah ada di suatu ruangan Pak Pur. Nah, itu di suatu ruangan itu di sebelah ini seperti studio gini ya Pak Pur ya. Sebelah kanan itu ada bapak saya itu lagi duduk Pak Pur. Nah, di depan saya itu diberi tampilan kayak bioskop gitu loh Pak Pur. Itu kayak memperlihatkan hidup saya dulu gitu loh Pak Pur. Cerita hidup gitu. Ya kejelekan saya dulu lah gitu Pak Pur. Dan di sebelah kirinya itu layar itu ada orang. Ya saya nggak lupa itu wujudnya kayak gimana. Itu ada nanyain apakah yang di layar ini bener apa enggak gitu loh. Nah, terus saya mau menjawab udah nggak bisa, badan udah nggak bisa digerakin, itu dia membawa kapak Pak Pur. Setiap satu pertanyaan itu dia ngelemparin kapak ke dada saya. Itu terasa banget sakitnya, itu berasa Pak Pur. Itu sampai beberapa kali sampai saya itu lihat tangan saya gini Pak Pur, apa saya itu sudah mati gitu loh Pak Pur. Saya beneran berasa melihat tangan saya gini, apa saya sudah mati, kepikiran gitu Pak Pur. Itu lama banget, tapi scan yang saya ingat itu cuma 2 scan di lorong itu sama di ruangan itu Pak Pur. Nah, gitu. Iya. Ya itu yang dialami Mas Nuk ini mimpi ya? Iya, itu mimpi Pak Pur. Oke. Ya. Oke, kita nyoba menjawab satu-satu semampu saya saja Mas ya. Seperti yang tadi pas ke Bali, pulang dari Bali Mas ya. Pulang dari Bali rombongan, terus yang kloter pertama kedua papasan dengan mobil dan itu akhirnya mobilnya masuk hutan. Mobil biasa apa mobil ambulan apa mobil apa? Itu mobil biasa Pak. Di alas Baluran. Oh gitu. Timur Banyuwangi. Iya. Ya, itu seperti kurang lebih Mas ya, kurang lebih itu seperti yang diceritakan Mas Arif kemarin. Itu kan dia ngobrol dengan orang yang sudah meninggal, tapi Mas Arif tidak tahu kalau dia sudah meninggal. Setiap orang meninggal itu meninggalkan frekuensi, meninggalkan energi. Kemungkinan gitu, baru kemungkinan Mas ya, kemungkinan yang ditemuin jenengan itu mungkin itu dulu mobilnya itu pernah kecelakaan dan orangnya meninggal semuanya. Kemungkinan, atau kemungkinan juga itu penghuni halus dari alas baluran itu Mas. Karena yang kalau yang ketemu itu yang kloter pertama kedua Mas. Ya itu kloter pertama yang sama kedua itu papasan Pak Pur. Papasan. Saya yang di depan itu Pak Pur. Jadi ya udah depan gini loh Pak Pur. Nah itu terus tahunnya itu masuk hutan. Itu yang di belakang yang lihat. Yang belakang itu.
Jadi masuk hutan. enggak papasan tapi mobil itu masuk ke hutan terus hilang. Kalau mungkin Mas ya, mungkin kalau dia mobilnya itu masuk hutan itu bukan energi yang orang meninggal dunia, tapi itu memang penghuni sana. Kalau orang berpikiran penghuni bangsane dedemit, bangsane jin itu mesti serem-serem, itu tidak semuanya seperti itu. Nyatanya yang jenengan temui pakai mobil. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu, mobil masuk laut atau karena mungkin penghuninya laut ya, itu mungkin dia memang penghuni sana banyak mobil yang masuk sana juga bukan mobil kecelakaan nih, tapi memang mobil masuk laut, memang penghuninya laut itu. Kalau dia masuk hutan, kemungkinan itu penghuni hutan. Tapi kalau itu lurus sampai jenengan lihat, oh itu lurus, maksudnya dia lewat jalan terus, itu kemungkinan itu energi orang yang belum meninggal. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua tadi apa Mas? Oh, yang GPS itu Pak. Oh, GPS yang nyasar itu ya. Memang akhir-akhir ini banyak sekali kejadian hal mobil juk-juk iso nang hutan padahal orang dalan iki orang mungkin seperti itu. Itu yang pernah kita bahas kekacauan frekuensi yang dulu. Sekarang mereka itu sudah bukan sebetulnya sudah mampu masuk ke frekuensi, tapi kita mampu mendekati frekuensi mereka karena kecanggihan kita. Karena kecanggihan energi itu sudah mampu mendekati frekuensi dengan mereka. Kalau sudah mampu mendekati frekuensi dengan mereka, itu hampir sama sefrekuensi. Itu banyak nanti kekacauan frekuensi. Kurang lebih hal yang sepele seperti ini, seperti GPS. Itu kita membahas kalau memang itu masalah dari dunia mereka ya. Saya tidak tahu pasti itu karena itu kesalahan teknologi kita atau kesalahan di saat pas membuat GPS-nya. Saya tidak bahas itu, tapi kita membahas mistisnya. Kalau memang itu mistis, itu mereka mampu masuk ke dalam frekuensi kita, mampu masuk dalam frekuensi HP ya mungkin ya, hal macam itu, dan mereka mampu membelokkan. Seperti banyak kejadian hal yang tidak masuk akal seperti itu menurut saya itu berkaitan dengan dimensi mereka. Karena kalau tidak berkaitan dengan dimensi mereka, tidak mampu mengacaukan GPS kita, tidak mungkin juga seperti mobil tidak melewati jalan yang seharusnya tapi bisa masuk ke hutan. Itu kalau sudah masuk frekuensi mereka, itu fisiknya pun masuk ke dimensi mereka. Kalau mungkin di dimensi kita tidak ada jalan, tapi di saat masuk dimensi mereka itu ada jalan yang masuk ke sana, itu kita bisa masuk ke sana. Seperti contoh gampang, di situ ada pintu gaib. Dilihat fisik cuma batu. Tapi kalau kita sudah masuk ke dimensi mereka, situ memang ada jalan, ada gerbang, dan kita bisa masuk. Itu kalau kita sudah masuk dimensi mereka lewat frekuensi yang sama tadi. Nah, seperti kasus mobil yang jenengan ceritakan, mobil bisa masuk hutan. Itu karena sudah masuk sama frekuensi, sudah masuk, dia sudah masuk ke dimensi mereka, meskipun tidak ada jalan, dia bisa ke sana. Karena dengan masuk ke frekuensi mereka, ke dimensi mereka, ini sudah masuk ke ranah energi. Mobil tidak menjadi mobil lagi. Itu mobil sudah menjadi energi. Dia masuk ke sana dan sampai berhenti di sana, mewujud lagi menjadi seperti mobil lagi. Dan kembali ke fisik itu semacam santet, Mas. Santet yang dulu itu saya nyantet jenengan paku, saya masukkan ke perut jenengan. Paku di saat saya genggam atau saat ritual itu paku. Di saat saya memasukkan itu energi dulu. Energi masuk ke wilayah energi ini sampai dan masuk ke perut jenengan. Di saat di dalam perut nanti mewujud paku lagi. Itu kalau tidak salah hukum Einstein seperti itu kalau tidak salah. Jadi benda energi itu tidak hilang tapi hanya berubah wujud. Itu seperti itu jawaban yang kedua. Sama lu pertanyaannya dua, Mas? Dua. Nah, berarti Mas Nur tadi ya? Iya, Pak Bor. Yang ada kapak itu ya? Iya, Pak Bor. Jenengan penggemar Wiro Sableng ya? Kayak enggak sih, Pak Bor, itu enggak tahu itu apa juga sih, Pak Bor. Itu namanya mimpi. Mimpi itu bisa dibeda-bedakan, Mas. Mimpi itu memang
dia dia ada karena yang kita bawa sehari-hari dan masuk mimpi. Ada karena kecapean, ada karena itu bisikan setan, ada itu untuk peringatan dan ada untuk petunjuk. Jadi mimpi itu beda-beda. Perbedaan mimpi itu kalau dalam Jawa itu bisa diartikan untuk globalnya itu bisa diartikan itu dari dilihat jamnya. Dilihat jamnya mimpi jam berapa, harinya hari apa, terus di saat Mas Nuk tidur itu menghadap mana, kepalanya menghadap mana, itu bisa diartikan dari hitungan seperti itu. Tapi kita tidak berbicara masalah hitungan, kita berbicara masalah mimpinya Mas Nuk aja ya. Iya, Pak Bor. Mimpinya Mas Nuk. Kita kita semua di sini orang beragama dan percaya tentang hari esok mungkin, atau paling enggak kita juga percaya tentang karma, meskipun kita sedikit apa yang kita perbuat, apa yang kita dapat, apa yang kita tuai, apa yang kita petik, seperti itu. Mungkin dari mimpi yang jenengan ceritakan masuk lorong, terus ada foto-foto termasuk foto jenengan, terus jenengan dipegang kepalanya, dijaduke, di sana ada bapak, di sana ada masa lalu. Terus yang di sini ada apa tadi Mas? Itu kayak makhluk doang Pak Bor, tapi saya lupa itu wujudnya kayak gimana, saya tidak Di tahu. sini ada makhluk, itu anggap saja itu yang mengadili hal. Nah, hal semacam itu bisa saja itu peringatan. Kalau itu peringatan itu jenengan harus bersyukur karena sing jenenge diingati itu berarti masih disayangi. Nek ora diingati diculke ngono wae malah awake dhewe ngondi. Kalau diingati itu kita masih disayangi. Tapi mimpi itu juga bisa berasal dari nafsu. Dari nafsu itu contohnya gini, setiap orang punya nafsu 4 namanya nafsu amarah, luamah, sufiyah dan mutmainah. Ini dua ini berbeda tapi harus seimbang. Ini semuanya buruk, ini semuanya baik. Tidak boleh ke sini semua, tidak boleh ke sini semua karena ini harus seimbang. Kalau itu berasal dari nafsu luamah Anda yang menguasai diri Anda karena lorong gelap, terus jenengan seperti itu, di situ ada daftar-daftar termasuk namanya jenengan, itu berasal dari peringatan dari nafsu luamah Anda. Luamah itu disimbolkan warnanya hitam, kalau amarah merah, kalau sofiyah putih, kalau mutmainah itu kekuningan. Itu berasal, kalau dari cerita jenengan itu berasal peringatan untuk nafsu luamah. Nafsu luamah itu nafsu yang semuanya ingin dikasih ini, ingin lagi, dikasih ini, ingin lagi, dan nggak ada batasnya, itu nafsu luamah. Di situ mungkin yang harus dikendalikan sama Mas Nuk itu nafsu luamah. Nafsu luamah itu kita kadang kurang bersyukur, itu nafsu luamah. Nah, kita pengen lebih, selalu pengen lebih, itu nafsu luamah. Semuanya pengen, dunia pengen diuntal, itu nafsu luamah. Mas. Kemungkinan mimpi itu berasal dari situ, peringatan untuk di situ. Nah, kalau itu memang mimpi petunjuk, makanya saya tadi bilang kalau dalam kejawen itu mimpi harus dihitung dari hari, dari jam, dari jenengan posisi tidur. Tapi kita tidak bicara seperti itu, tapi kita cuma meringkas apa yang jenengan dapat atau kemungkinan itu petunjuk yang jenengan dapat. Itu Mas Nur. Intinya mungkin itu petunjuk untuk menguasai, untuk mengendalikan nafsu luamah Anda, nafsu luamah Mas Nuk, agar tidak menguasai diri Mas Nuk. Karena kita itu adalah pemimpin dari 4 nafsu. Nafsu nggak boleh memimpin kita, tapi kita yang harus memimpin nafsu. Oh, nafsu luamahku kayak iki kan keduren. Kayaknya kok aku terlalu serakah ya Mas Pak Dun Sidi. Oh, iki nafsu sufiyahku kurang dur. Nafsu sufiyah itu nafsu untuk kita selalu menghadap Gusti, itu nafsu sufiyah. Itu pun tidak boleh dur Mas, tapi harus seimbang. Kalau dua ini sampai dur, apik terus sampai menjadi malaikat. Kalau dua yang jelek ini itu dur, nanti sampai jadi iblis. Kita kan manusia, orang untuk jadi malaikat atau jadi iblis. Nah, jadi malaikat derajat sampean pun turun karena malaikat itu derajatnya di bawah kita.
Makanya 4 ini harus seimbang. Seimbang. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini berarti kan sudah 3 pertanyaan itu. 3 Iya, Pak Pur. Tenan nih Mas. Iya. Kayaknya ono pertanyaan sing disimpen sing rada rahasia ngono Mas. Enggak lah. Cuman itu sih Pak yang masih saya jadi pertanyaan itu Pak. Nah, lah nyoba nek misalnya jenengan dari paparan ini tadi Mas nyoba merenung berpikir apa mungkin ya kalau memang ya dicoba dikendalikan bagaimanapun kita manusia sebisa mungkin kita menyeimbangkan apa yang ada di dalam diri kita. Karena dengan seimbang ki penak Mas. Yun-yunan nek ora seimbang ra penak lho Mas. Sampeyan yun-yunan ngene iki kene tibane wong lembu sampeyan iso mencelat. Iya, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Oke, mungkin dari teman-teman kita ini ada 3 pertanyaan semoga dari apa yang sebisa saya paparkan berguna untuk teman kita ini, berguna juga untuk kerabat Nusantara yang mungkin kurang lebih ada kejadian yang mungkin mirip atau semacamnya. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Aku ora ngerti kudu subscribe apa-apa soalnya aku nek ngomong subscribe ngono ki mesti ilate bundel-bundel. Kita cukupkan di sini dulu. Kita akan terus membuat video yang mungkin berbeda dari sebelumnya. Kalau teman-teman dari kerabat Nusantara pengen ngobrol dengan kita, silahkan. Nanti dari teman-teman bisa membalas obrolan atau semacamnya, atau kita bisa ngobrol di studio mini kita. Oke, kerabat Nusantara, kita cukupkan sampai di sini. Rahayu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.